Selamat pagi. Kita lanjut pada seminar New Money, Train the Trainer untuk minggu kedua. Topiknya adalah 200 sifat uang. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang 100 sifat uang. Bahwa uang itu bukan simpanan, uang bukan tabungan, uang bukan tunai, uang bukan upah, dan uang bukan profit. Tetapi uang adalah capital gain asset atau penggelembungan aset yang bisa digunakan untuk menggelembungkan kredit. Dengan demikian, uang adalah kredit. Uang adalah kredit bank. Dan kredit bank bukan utang. Kredit bank adalah money supply, M2, atau uang giral. Jadi uang tunai itu uang kartal. Dengan demikian, Anda harus tahu kenapa, maaf nih, kita harus terus terang hari ini, para pejabat itu kaya, tetapi tidak bisa bertahan. Karena kekayaannya kalah. Misalnya Anda, maaf ya, Anda pensiunan, pejabat, Anda punya duit 100 miliar. Anda pensiun, 5 tahun uang Anda itu tinggal 50%. 10 tahun uang Anda itu tinggal 10%. Jadi uang Anda itu habis dalam waktu 10 tahun. Itu kalau Anda tidak mengerti uang. Karena apa? Karena uang itu bukan uang tunai, uang itu bukan tabungan. Tabungan Anda menyusut 10%, 15% per tahun. Anda cek aja harga Avanza. 10 tahun yang lalu itu Avanza itu di bawah 100 juta. Ya sekarang kok jadi di atas 200 juta. Itu kan artinya kan dalam waktu 5 tahun ini udah naik 100%, Pak. Demikian juga harga tanah. Oleh karena itu uang adalah kredit bank. Kesalahan kita adalah apa? Satu, kita takut dengan kredit bank. Zaman dulu, Pak, zaman jadul, itu zaman reformasi, itu bolak-balik ada pengetatan likuiditas. Sehingga orang itu utangnya yang tadinya 2 miliar, tiba-tiba bunganya itu 5% per tahun. Karena dia menunggak. Kenapa menunggak? Karena dia bisnisnya jeblok, karena dia spekulasi. Itu orang yang tidak mengerti uang. Kalau uang itu masih tidak pasti, berarti Anda kurang informasi. Kalau uang itu informasinya jelas, uang itu pasti. Sudah pasti sama dengan kepastian pohon trembesi yang saya tanam 3 tahun yang lalu, itu harganya 10.000, sekarang tuh setingginya udah 17 meter. Kenapa? Ya pasti, Pak. Uang itu tak pasti kalau mengerti sistemnya. Apa kepastian uang? Kredit itu sifatnya itu seperti begini. Anda membeli kambing ya. Kambing ini kan Anda beli kambing ya. Anda berpikir kambing itu akan hidup selamanya? Enggak kan? 3 tahun lagi mati anak kambing itu akan jadi besar. 7 tahun lagi itu kambing mati. Dengan demikian, kambing ini itu memiliki expired date. Uang pun demikian. Uang itu Anda bisa beli sekarang, tapi nilainya 5 tahun lagi susut. Itu seperti kambing itu jadi bandot. Jadi kambing tua, itu juga nggak enak dimakan. Bapak, kambing kan beranak. Iya kalau kambing, kalau uang beranaknya bagaimana? Itu masalahnya. Kira-kira begini. Kalau Anda ya, beli barang lah, katakanlah Anda beli daun ya. Katakanlah daun pisang deh. Ada beli daun pisang. Daun pisang itu mahal kalau di Jepang. Ya, Anda bingung. Lah sore-sore ini kok daunnya loyo, lesu. Loh, besok ini daun kok jadi hijau, itu bisa jadi coklat, daun kering. Nah, itu loh sifat uang. Oleh karena itu, kalau Anda membeli uang, ya, Anda itu menukarkan emas Anda dengan uang, itu udah pasti rugi. Itu uang itu seperti daun, pagi hijau, sore udah kuning. Besoknya jadi coklat. Dengan demikian, hati-hati dengan uang. Uang itu adalah desepsi, penipuan yang terbesar abad ini. Kalau Anda punya emas Anda ditukar dengan rupiah. Ya, emas Anda 2 kilo deh, Anda tukar dengan rupiah. Lalu tiba-tiba besok
rupiah ini anjlok dari 14.000 sekarang sudah jadi 17.000, besok 20.000 per dolar, emas Anda itu susut disedot oleh US dollar. Kenapa? Loh iya, Anda sudah punya uang, ya kan, 2 kilo jadi uang. Nah, uang Anda beli rumah, rumahnya makin kecil. Lama-lama nggak cukup uangnya untuk beli rumah, untuk beli separuh rumah. Kira-kira demikian. Oleh karena itu kita mulai hari ini mempelajari kredit itu apa. Kesalahan pertama adalah satu, nenek bilang kredit itu berbahaya. Itu enggak, Pak. Itu zaman jadul. Anda lihat ya. Ini uang beredar tahun 99, 1.400 triliun. Ini uang beredar tahun 2009. Ini beranaknya Carrefour, Giant, Hypermart, itu gara-gara uang bengkak, Pak. Uang bengkak itu 2 triliun per hari, sampai sekarang. Siapapun presidennya, minumnya teh botol sosro. Rezim keuangannya sama, yaitu M2, money supply, yang ditingkatkan dengan kecepatan yang tetap. Loh, Pak, ini kan grafik kan sampai tahun 2020, Pak. Kan nggak mesti, Pak, kan grafik naik dan turun. Grafik mana yang naik dan turun? Anda lihat Jepang, mana ada naik turun? Nggak ada. Uang itu berkembang sampai kapan? Sampai bengkak, Pak. India, kapan pernah turun? Ini udah 100 tahun ya begini. Anda lihat ini Tiongkok, ini Indonesia sekarang tahun 2020, Indonesia tahun 2025, ini Indonesia tahun 2070. Ya begini, grafiknya sama. Uang itu berkembung. Oleh karena itu, uang itu adalah uang kredit. Uang, kalau kita tidak mengerti, kita akan bangkrut, Pak. Ya, tabungan Anda 10 miliar, kena susut 20%, udah hilang 2 miliar. Dengan demikian kita mempelajari uang itu apa? Uang itu kredit. Ya, kredit itu apa? Kredit itu, Anda berpikir masyarakat itu berkuasa atas equality ya, atau kesamaan ya, kesetaraan ya. Artinya adalah one man one vote. Artinya ada demokrasi yang kalau misalnya mayoritas ya menang. Loh, kapan pernah mayoritas itu menang? Mayoritas nggak menang. Kalau menang mayoritas nggak ada yang protes. Jadi yang berkuasa itu adalah uang, bukan populasi. Jadi dengan demikian kita tuh mengalami piramida kekuasaan yang terbalik. Artinya apa? Artinya zaman dulu kita bercita-cita ingin jadi pilot dan sebagainya ya. Sekarang kita cita-cita ingin jadi nasabah kredit bank. Yang ini kepengen jadi istrinya. Kita berpikir ya Pak ya, demokrasi itu adalah people's power, hak untuk rakyat. Ini rakyat di bawah semua, ini rakyat. Jumlahnya aja yang banyak. Kekuasaannya begini. Kenapa? Karena uang berbicara. Jadi, kita harus tahu bahwa pada waktu sebelah Anda punya kredit 2 triliun per hari, ya kekuasaannya di dia. Dia punya pabrik Indomaret, Alfamart, punya gedung-gedung, apartemen. Anda pikir 1.000 apartemen di Serpong, Alam Sutra, milik siapa? Itu milik peternakan kredit ini. Dengan demikian, Anda melihat bahwa ekonomi itu susah. Anda jual rumah ya, 400 juta. Di kampung, susah setengah mati. Karena apa? Karena duitnya kering, Pak. Duit yang kering ini mau diapain? Anda jual rumah 400 juta itu bisa laku harga 200 juta. Tapi rumah-rumah yang 4 miliar ada di Alam Sutra itu harganya naik terus. Kenapa? Karena di sini gembung, Pak. Gembung. Tiap hari bertambah beranak 2 triliun. Dengan demikian harga rumah itu ya naik terus. Kenapa? Ya itu kan kerjaan mereka. Dengan adanya capital gain, menjadi orang itu jaminannya naik, kreditnya naik. Nah itu jadi peternakan kredit. Oleh karena itu, Anda jangan coba-coba berpikir untuk
Maaf ya, maaf. Berpikir syariah. Karena di sini kering, Pak. Anda harus bisa kolaborasi dengan yang di atas itu. Kalau yang di atas itu orang Korea, kita harus annyeonghaseyo, 감사합니다. Kalau yang di atas itu orang Tokyo, kita harus arigato gozaimasu. Kalau yang di atas itu orang Tiongkok, nah ini loh yang menjadi masalah. Karena kita nggak kenal dengan mereka. Dengan demikian, Pak, demokrasi itu adalah sistem yang diciptakan oleh kaum kapitalis. Jadi di dunia itu cuma ada dua, ya, kiri dan kanan. Sudahlah, Anda mau sebut itu sebagai demokrat atau republik. Anda sebut itu sebagai Jokowi atau oposisi. Cuma dua, kiri dan kanan. Kalau nggak jadi dua, Pak, sekarang itu repot. Semua partai itu masuk Jokowi. Pemilihan wakil gubernur DKI, itu 89% itu memilih calonnya Gerindra. Gitu loh. Cuman 11% aja yang oposisi, ya kesian. Gitu loh. Nah, nanti kalau repot, kalau pemilu, kalau satu orang menguasai 89%, apa nggak disebut itu otoriter? Oleh karena itu, oposisi itu diciptakan oleh sistem kapitalis. Jadi dengan uang itu, separuh diberi kenikmatan, separuh dibantarkan. Jadi, senjata kaum kapitalis adalah pendapat umum. Ini ya, sampai di Amerika, itu ada pemilihan wali kota, itu yang menang anjing. Ya, orang itu nggak ngerti kekuasaan itu apa, sampai ada Pak Kapolres ini, Mojokerto, menggunakan helm corona, nyemprotin desinfektan. Ini nggak ada gunanya. Ya, helm Anda juga tidak melindungi corona, ya, desinfektan juga tidak melindungi corona. Yang melindungi corona itu masker. Dengan demikian, Anda harus tahu bahwa deception atau penipuan pendapat umum. Penipuan pendapat umum itu contohnya begini. Anda yang golongan 450 watt, rumah Anda, listrik gratis. Iya, itu listriknya yang gratis, Pak. Anda beli McDonald, itu harga bisa 10 kali lipat. Kalau nggak percaya, Anda bayar pakai kartu kredit. Ya, harganya 70.000 McDonald ya. Tapi bunganya itu 3% per bulan. Ya. Loh, Pak, emang ada kartu kredit yang nggak pakai bunga? Loh, bukan kartu kredit, namanya kredit jangka panjang. Namanya itu kredit gria, kredit komersial, kredit corporate, itu bunganya 0%. Kalau bunganya 0%, dengan beda 3%, itu kan setahun kan jadi 70% efektif bunganya. Dibandingkan dengan bunga efektif rate KPR, itu 5-6%. Berarti harga McDonald yang Anda bayarkan itu 10 kali lipat lebih mahal daripada orang kaya. Kembali lagi kalau Anda beli Honda Jazz, cicilan bisa 7 juta per bulan. Itu karena kredit jangka pendek dan bunganya tinggi. Tapi kalau digunakan kredit fasilitas kredit gria atau kredit komersial yang bunganya cuma 4% per tahun, cicilannya itu cuma 1 juta seperempat. Honda Jazz. Maka orang-orang itu pakai Honda Jazz itu 20 tahun. Kalau bisa nggak usah dijual. Udah dipakai aja terus bunga, saya dibayar 1 juta per bulan. Dengan demikian, kecenderungan bunga itu akan menjadi 0%. Kalau nggak percaya, ini adalah tingkat bunga BI rate. Anda cek ya, di Google, interest rate Indonesia. Dulu, zaman reformasi 12%, tahun 2012. Sekarang tinggal Anda cek sendiri deh. Ya, loh Pak, bunga itu kan naik dan turun, Pak. Itu teori, Pak. Teori. Itu menurut Philip Kotler. Itu menurut buku. Ini kenyataan ini coba Anda lihat. Ini yang naik dan turun itu kapan? Wong, sudah jadi 4%, naik lagi 5%. Ini kan cuma naik sedikit loh, tapi turun lagi, sekarang 4% lagi. Apanya yang naik? Loh ini loh, dulu saya punya kredit 14%, sekarang jadi 7%. Apanya yang naik?
Loh Pak, itu kan kondisi sekarang Pak. Oke, Anda lihat Congkuo. Nih Congkuo. Ini bunganya itu turun Pak. Loh turun, sudah turun, turun lagi. Oke Pak, itu Congkuo Pak. Itu India Pak. Ini India. Loh ya turun Pak. Kenapa? Ini rezim kapitalis. Bunga itu turun karena apa? Nggak pakai bunga juga orang udah ditawarin kredit. Ini US Pak. Ya, Federal Reserve. Dulu zaman Alan Greenspan itu 5%. Dan sekarang berapa? Ini udah tinggal 1% Pak. Cek ada sendiri Federal Bank. Ini Singapura. Bunganya kayak gergaji naik dan turun. Tapi ini cuma selisih 2 poin Pak. Itu loh. Dan ini cenderungannya turun. Ini sampai berapa 0% ini? Berapa lama ini? Dengan demikian, kembali ke selisih cost of money, selisih harga uang. Harga uang itu bisa selisih 10 kali lipat. Artinya begini, kalau Anda bekerja, Anda membayar KTA, ya Anda membayar kartu kredit, ya Anda membayar 10 kali lipat daripada misalnya saya. Saya nggak pakai kartu kredit, saya nggak pakai KTA, saya pakai kredit Gria yang bunganya 7% setahun, bukan 70% setahun. Jadi kok bagaimana kita bisa dikecoh, ditipu oleh uang? Uang itu bersifat adiktif. Jadi pertamanya itu kita nggak sadar ya. Kok tiap kali minum Coca-Cola, ya semuanya minuman, Sprite, 7 Up, udah nggak ada itu. Apapun deh, ya. Anda mau minum vitamin C UC 1000 itu juga gulanya sangat tinggi, terlalu tinggi, 20 kali lipat daripada kebutuhan kita sehari. Loh Pak, kenapa kok kita dicekokin gula? Dengan dicekokin gula, Anda menjadi tidak sadar lagi, Anda harus butuh makan. Kalau nggak makan, Anda akan kelaparan karena tingkat gula Anda sudah kebiasaan tinggi. Zaman dulu orang nggak pernah lapar, orang makan daun singkong, nggak pernah lapar. Sekarang kan orang dicekokin dengan kopi saset. Kalau dicekokin kopi saset itu gulanya 20 kali lipat kebutuhan sehari, Anda akan lapar terus. Kenapa kok orang dibuat lapar Pak? Loh, kalau nggak dibuat lapar ya, zaman dulu orang itu ada yang namanya angkatan kelima. Angkatan kelima itu adalah orang bawa singkong dan arit. Kekuatan angkatan kelima itu bisa membunuh revolusi. Sekarang orang nggak punya singkong dan arit karena nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, ya orang akhirnya nyewa aja. Anda tahu, Grab itu sekarang 125.000 kendaraan itu ditarik dari penyewa. Loh Pak, mereka kan nyicil pemilik Pak. Ya pemilik itu kan ceritanya kan cita-citanya toh. Cita-citanya kan 5 tahun kalau lunas. Dan sekarang udah lunas 4 tahun juga ditarik juga. Apanya yang pemilik? Tidak ada. Sekarang itu adalah ekonomi dikuasai oleh pemilik kapital. Sehingga kita semua menjadi penyewa. Termasuk petani-petani. Sehingga nggak ada lagi angkatan kelima. Yang ada itu angkatan Indomaret. Anda nggak kerja, nggak dapat uang. Anda nggak kerja, Anda nggak makan. Jadi, pendapat umum itu apa, Pak? Pendapat umum itu hal yang pertama yang digunakan untuk penipuan uang atau deception of money. Jadi, kenapa sekarang kok misalnya ya, rumah sakit 2.000 rumah sakit swasta tidak dibayar BPJS? Loh iya. Itu Anda cek kepada dirut rumah sakit ya, yang profesor, yang dokter, yang gelarnya 4 itu. Anda cek, Pak, rumah sakit mereka dibayar BPJS? Enggak. Loh, kenapa ditunggak? Loh, Pak Gun nggak baca koran apa? Bahwa BPJS itu defisit. Loh Pak, BPJS itu defisit bukan bangkrut. Artinya setiap bulan itu ada transaksi 10 triliun. Cuman bukan kepada Anda. Jadi, kunci dari kekuasaan kapitalis itu adalah pendapat umum. Contohnya, ya, Anda percaya bahwa corona itu akan membahayakan seluruh dunia? Enggak, Pak. Corona itu nggak akan membahayakan karena orang kaya itu nggak pernah ketemu orang. Jadi apanya yang bahaya? Orang mau ketemu aja disuruh semprot dulu. Jadi orang percaya kepada justice, keadilan.
Gimana caranya keadilan? Si Amir, Budi, Charlie itu tiap hari dapat 2 triliun kredit. 2 triliun, Pak. Bukan 2 miliar, 2 triliun. 2.000 miliar. Oleh karena itu, justice itu nggak ada. Ya. Jadi, power itu adalah disparitas. Disparitas itu begini. Kalau seandainya semuanya dikasih kredit 1 miliar semua, Indonesia, nggak bakal maju. Nggak bakal maju, nggak ada nilainya uang. Semua beli tahu 1 miliar. Beli jeruk 1 miliar. Karena nilai uang tidak ada gunanya. Uang itu langka, makanya uang itu bernilai. Contohnya, Anda mau cium Via Valen. Ya nggak bisa, orang Via Valen cuma satu yang penggemarnya 200 juta. Jadi, power itu adalah disparitas. Di setiap kelompok itu terjadi disparitas. Anda cek deh, misalnya begini deh. Anda pikir, oh iya penguasa Republik Indonesia itu adalah TNI ya, gitu. TNI yang mana yang ada justice, yang ada keadilan? Anda cek pada purnawirawan kolonel TNI, ya. Ada yang jadi Kapolres, ada yang jadi Danrem, ada yang gigit jari. Kekeliruan pendapat umum itu adalah yang berpikir bahwa uang itu berbicara. Uang paling penting. Tidak, Pak. Tidak. Anda dikecoh seolah-olah uang itu paling penting. Uang itu untuk beli Silver Queen coklat. Uang itu untuk membeli Kinder Joy. Itu loh, permen anak-anak. Itu uang. Kalau di kekuasaan konglomerat, dia nggak pernah bicara uang. Buat apa uangnya? Uang beranak sendiri, kredit bertambah lagi 1 triliun tiap bulan. Untuk apa uang? Bukan uang ukurannya. Kalau uang ukurannya mereka udah stroke 7 kali. Uang mereka naik dan turun, mereka nggak mikir kok. Bukan uang ukurannya. Jadi, yang paling pertama adalah Anda harus tahu bahwa kekuasaan itu menggunakan uang. Tapi uang itu tidak ada gunanya, Pak. Ya, uang Anda 70 triliun itu nggak mungkin Anda bawa dalam peti mati. Di peti mati itu isinya cuma cincin kawin. Itu juga kalau boleh sama dokter. Dengan demikian Anda harus tahu bahwa apa itu kepastian uang. Contohnya begini deh. Kenapa Indonesia kok nggak boleh lockdown? Kenapa kok Inggris boleh lockdown? Kenapa kok Italia boleh lockdown? Mereka negara maju, Pak. Negara maju itu terserah, Pak. Anda mau lockdown, lockdown, itu terserah. Karena Anda itu bisa membiarkan bunga uang sampai kembung, Pak. Gitu loh. Tokyo itu sudah utangnya itu sudah 2 kali GDP. Ya Indonesia masih 30% GDP. Kalau kita lockdown, Pak, lalu uang itu mau mengalir kemana? Sudah banjir di Shanghai, sudah banjir di Shenzhen, sudah banjir di Beijing, sudah banjir di Hanoi, Ho Chi Minh. Sampai orang Kamboja itu kaya semua. Itu dari Cungkuok. Nah sekarang kalau nggak ke Indonesia, itu uang kemana? Bangladesh juga udah susah, Pak. India juga udah susah, Pak. Dengan demikian uang itu seperti balon. Artinya Anda itu harus tahu bahwa uang itu ada yang diisi gas, naik terus, dan ada yang diisi di udara. Itu kempes, Pak, sore-sore. Dengan demikian Anda harus tahu bahwa kenapa di Amerika itu nggak lockdown? Kenapa di Inggris bisa lockdown, di Italia bisa lockdown, Spanyol bisa lockdown? Kenapa di Amerika nggak bisa lockdown? Amerika itu ada 2, Pak. Dia itu 2 spesies, Pak. Yang satu disebut GDP Amerika itu dalam negeri. Itu bisa resesi. Yang kedua, mata uang US dollar itu adalah mata uang dunia. 170 negara itu diikat oleh US dollar. Artinya apa? US dollar itu Anda beli 1 juta dolar ya. Gini deh, Anda punya emas ya. Orang Turki deh punya emas ya. Belilah emas. Itu belilah US dollar, 1 juta US dollar. Dibelikan tanah di Shanghai ya, apartemen ya. Tek dapat 10 apartemen deh, murah-murah waktu itu. Sekarang kan jadi satu apartemen 1 juta dolar. Jadi uang 1 juta dolar itu kalau ditanam di Shanghai, sekarang udah jadi 30 juta dolar. Dengan demikian, dolar itu akan pasti naik. Yang kaya itu orang Cungkuok, tetapi nilai uangnya adalah US dollar. Dengan demikian US dollar itu akan selalu menang. Orang nggak ngerti, orang berpikir bahwa mata uang Cina itu ada yuan dan renminbi. Bukan, Pak. Bukan. Mata uang Cina itu US dollar.
Di dalam negeri disebut renminbi, itu artinya uang rakyat. Renminbi. Ren itu orang, peoples. Jadi bank sentral di China itu namanya ren juga, yaitu People's Bank of China. PBOC. People's Bank of China. Jadi semua itu semua People's Army, PLA, People Liberation Army. Semua people, Pak, itu namanya Republik Rakyat Cina. Itu namanya People's Republic of China. Jadi dengan demikian, uang itu sama sekarang. Gitu loh. Anda mau sebut itu renminbi, sama, itu dalam negeri disebut renminbi. Orang nggak ngerti renminbi itu apa, ya disebutnya yuan. Tapi dia di-pack dengan dolar, berarti ya sama aja dolar. Berarti artinya keuntungan capital gain orang-orang Shanghai itu dihitung dalam US dollar. Artinya US dollar itu gembung sendiri di Shanghai 30 kali lipat. Dan itu sekarang banjir dan pindah tumpah mau ke Indonesia. Dengan demikian, Amerika tidak akan lockdown. Bagaimana mungkin ya US dollar itu selalu menguatnya di Cina, di Shanghai, di Hanoi, Ho Chi Minh, di Kamboja, di Singapura dalam bentuk US dollar, tetapi tiba-tiba lockdown. Kan nggak masuk akal. Ini negara lockdown, tapi kok US dollar menguat. Ini berarti kan orang akan mencium adanya suatu keanehan yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, Amerika nggak akan lockdown. Mati 2 juta pun tidak akan lockdown. Karena apa? Demi melindungi US dollar. Dengan demikian, Anda tahu bahwa betapa kekuatan kapitalis itu sudah masuk ke dalam dunia kita sehari-hari. Kita selalu berpikir, Pak, ya, kalau misalnya kita mati nih, Pak, di dalam otak kita itu ada rekaman, Pak. Rekamannya apa, Pak? Coba, ayo, Anda pikir nih sekarang lagi mikir apa? Pasti mikir Rolex, Mercedes, ya kan? Apartemen, ya enggak? Apartemen di Alam Sutra, ya toh? Sudah punya di Alam Sutra, kepengen apartemen di pulau, ya toh? Ada kan kepengen beli pantai itu kan, Pantai Indah Kapuk kan? Dengan demikian orang meninggal itu cuma 2 yang pasti, Pak. Satu, catatan bunuh diri, dan yang kedua itu adalah catatan belanja. Louis Vuitton, Eden Eigner, kalau nggak kepingin juga istrinya yang kepingin. Dengan demikian, uang itu sudah mengecoh seolah-olah seperti udara, Pak. Itu loh. Kita udah nggak sadar lagi apa bedanya udara Serpong dengan Jakarta. Karena kita udah dicekokin, pertama itu cekokin gula, kedua dicekokin iklan. Anda lihat ya, iklan itu nggak ada hukumnya, Pak. Anda mau pasang iklan mau tiap hari juga boleh. Dengan demikian yang pasti itu bukan pajak, Pak. Yang pasti itu iklan. Kalau nggak ada iklan, Pak, itu nggak ada sistem kapitalis. Orang bawa singkong dan arit, Pak, itu sangat berbahaya, bisa revolusi. Jadi sekarang itu orang bawa apa? Silver Queen, ya, mie sedap. Oleh karena itu apa? Mie sedap itu nggak boleh hilang di pasaran. Kalau mie sedap hilang di pasaran, orang makan singkong ya orang juga nggak butuh duit lagi. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa apa yang menipu kita itu. Dengan demikian kita harus tahu bahwa kredit itu apa. Nah, kredit itu begini, Pak. Satu ya, orang Indonesia itu sifatnya gotong royong. Artinya begini, ya oke lah ya, aku minta tolong ya. Minta tolong lah, aku udah nyicil apartemenku, sudah nyicil separuh. Tolonglah dioper dah. Jadi dioper nama. Itu kredit diperpanjang atas nama orang lain. Berarti teman saya ngomong, Pak, ya, aku dulu nggak kenal utang, aku nggak kenal bank. Ya sekarang aku nggak punya uang, cashnya habis. Kenapa? Karena gubernurnya ganti, tiap ganti gubernur itu ngemplang, Pak. Dengan demikian proyek-proyeknya mangkrak semua. Sekarang nggak punya uang. Ya, aku punya sertifikat. Sertifikat apa? Ternyata apa? Apartemen, satu ya. Itu bukan sertifikat, Pak. Itu PPJB. PPJB itu pengikatan jual beli. PPJB itu seperti bond. Anda beli kulkas, dapat bond. Itu bukan kepemilikan. Itu bond, bukti jual beli. Itu kan kulkas bukan Anda, bukan milik Anda. Bondnya itu atas nama Anda, tapi bukan berarti itu kulkas milik Anda. Itu bukan sertifikat kepemilikan. PPJB itu bond jual beli. Sehingga, loh, kamu punya PPJB itu nggak bisa diagunkan. Loh, Gun, kan aku beli apartemen ini. Kamu beli apartemen ini, tapi surat kepemilikannya atas nama orang lain. Dan itu surat belum jadi.
yang jadi adalah bond jual beli. Loh Gun, selama ini semua orang beli juga pakai PPJB. Iya, nah PPJB itu butuh satu surat lagi. Satu, PPJB itu harus dioper namamu. Kedua, kamu harus punya yang disebut covering letter. Covering letter itu artinya bahwa kamu betul sudah membeli apartemen ini dan sudah lunas dan itu sudah dijaminkan oleh developer sehingga kalau sertifikat itu jadi sudah menjadi haknya bank. Kalau Anda nggak punya surat covering letter, ya PPJB Anda mau 100 miliar, 100 triliun, nggak laku, Pak. Karena itu bukan sertifikat kepemilikan. Anda butuh satu lagi yang disebut covering letter. Nah, itu banyak orang nggak ngerti. Kedua, ya gitu kerjaannya orang Indonesia itu suka oper kredit. Nah, satu rumah itu ya, satu rumah. Dia nyicil udah 20 tahun ya. Tapi ternyata dioper kredit sekarang. Sekarang dia jadi punya rumah satu ya, udah lunas. Sertifikat belum jadi, PPJB atas nama orang lain. Sertifikat jadi pun atas nama orang lain. Jadi sertifikat itu nggak bisa diagunkan karena itu namanya orang lain. Jadi Pak, Anda itu punya tanah, punya barang, punya rumah, punya apartemen, belum tentu bisa dijaminkan. Ada orang yang begini, dia punya rumah, ruko, tanah, dan sebagainya ya, nilainya 5 miliar. Dimasukin bank, dapat kredit 2 miliar. Lalu konsultasi sama saya. Usahanya apa? Usahanya distributor Epson. Dia menjadi main distributor, dapat satu TOP kredit term 80 miliar untuk stok barang Epson. Saya bilang, Pak, itu surat nilainya itu 20 miliar, Pak. Pakai agunan atau tidak? Jadi, ketika agunannya dimasukin lagi 10 miliar, ditambah dengan surat penunjukan distributor dengan dapat kredit term 80 miliar stok dari prinsipal Epson, dia dapat kredit 20 miliar. Jadi dia nggak ngerti kenapa itu kredit itu bisa bengkak. Kredit itu butuh jaminan, Pak. Jaminan itu adalah surat, Pak. Surat itu bisa bentuk surat dari prinsipal, surat rekomendasi, personal guarantee, surat, Pak. Kalau Anda dapat surat dari Jokowi untuk bisa memasukkan seluruh masker di Indonesia, Anda langsung dapat kredit itu 10 triliun, Pak, untuk urusan itu. Kalau Anda bisa dapat surat itu. Jadi dengan demikian jaminan itu adalah surat. Oleh karena itu, ya, kalau tanah Anda ada 20 biji ya, satu tanah itu bisa 5 sertifikat, ya Anda butuh 100 surat itu untuk mengajukan kredit. Nah, dengan demikian orang nggak percaya bahwa kredit itu begini loh. Anda kalau misalnya jaminannya 100, kredit 80, Pak, Anda nggak akan bisa kaya. Ya selamanya Anda tunggu jaminan ini naik, kreditnya naik, jaminan ini naik, kredit ini naik. Ini nggak akan bisa kaya, Pak. Ini duit kredit itu dari sini. Dari cash. Caranya kaya itu begini. Anda harus ahead of time, melampaui waktu. Jadi uang aset Anda 10 miliar, kredit Anda 20 miliar. Loh kenapa? Anda pakai surat distributor Epson tadi, atau surat tadi. Anda punya proyek ini dan itulah, Anda punya surat wali kota. Jadi, sekali lagi ya, aset Anda 10 miliar, kredit Anda 20 miliar. Lalu kan Anda punya kelebihan cash 10 miliar, itu digunakan untuk membengkakkan aset, perluasan tanah. Sehingga Anda bisa dapat kredit lagi, 20 miliar lagi. Jadi, demikian terus untuk membeli aset. Aset ini untuk kredit lagi. Jadi, orang kaya itu karena ada penggelembungan kredit. Loh Pak, itu nggak mungkin Pak. Iya nggak mungkin, karena 80% nasabah itu adalah tergolong nasabah bank disebut konsumer. Kalau Anda komersial, Anda dapat fasilitas 2 kali jaminan. Loh Pak, kalau kita dapat 2 kali jaminan Pak, kan kita bisa pesta Pak. Loh itu yang dikerjakan orang-orang. Mereka itu upgrade kredit 2 kali lipat. Itu. Kalau kredit Anda sudah mencapai 700 miliar, Anda sudah nggak perlu jaminan, Pak. Nggak perlu jaminan. Anda dapat kontrak dari misalnya pemindahan batalion, Anda langsung dapat 800 miliar kredit tambahan. Tanpa jaminan, itu adalah sudah menjadi jaminan pribadi Anda. Itu yang disebut golongan nasabah corporate. Nasabah corporate tidak perlu jaminan. Jadi sehingga
Ya, Anda lihat nah, yang dahulu namanya itu deterjen Wings ya, sekarang udah jadi mie sedap. Nggak jadi mie sedap, jadi kecap sedap. Nggak cuma kecap Pak, sudah segala macam deh. Anda mau beli apa? Mau beli semen, Gipsum, Yoshinoya, Family Mart. Kalau perlu pabrik listrik, pabrik semen, gitu. Jadi Anda tahu bahwa konglomerat itu tidak perlu jaminan. Mereka itu hanya perlu top up. Jadi setiap hari itu ada satu konglomerat yang mendapatkan top up 2 triliun. Oleh karena itu Anda lihat deh, ya, proyek-proyek ini selalu ganti nama. Anda lihat misalnya contohnya ya, dulu ada yang namanya Agung Podomoro, ya, itu pemiliknya bukan lagi Trihatman, sudah bukan lagi, udah ganti pemilik. Anda lihat, maaf ya, dulu ada yang namanya Agung Sedayu, sekarang bukan Agung Sedayu, namanya Sedayu Indocity. Artinya pemiliknya berubah. Loh, kenapa berubah? Karena yang dapat kredit itu bukannya Agung Sedayu, tapi si Indocity. Jadi sehingga di Indocity sekarang take over proyek tersebut. Jadi ya kerjaannya orang kaya itu yaitu yang disebut default swap. Anda lihat deh, di Kuningan itu dulu ada namanya Emporium. Tanah itu satu deret dari Jalan Raya Kuningan itu sepanjang Jalan Raya Kuningan. Di belakangnya itu ada proyek Emporium. Sekarang udah jadi Sinarmas. Anda lihat deh, dulu ada nama Bakriland di Lido. Sekarang udah jadi Trump Presiden. Udah miliknya anaknya Donald Trump. Ya, jadi kredit itu adalah default swap. Jadi kalau misalnya ada satu pengusaha Pak ya, ada satu pengusaha ikan, ya, itu kerjanya apa Pak? Ikan itu butuh gudang. Kalau nggak gudang itu nggak bisa disimpan, sehingga dia tuh taruh cold storage di kota-kota itu. Jadi sehingga tuh dia dapat operan kredit. Pak, ada gudang Pak, di mana? Di Gresik Pak, gitu. Berapa nilainya? Ya nilainya 2 miliar Pak, gitu loh. Tapi Anda dapat kredit 10 miliar. Jadi dia tuh beli tanah 2 miliar. Tapi karena dia dapat kenalan bank, dia dapat fasilitas kredit 10 miliar. Yaitu tanah dibeli 2 miliar. Dibeli, pasti dibeli. Orang dapat kreditnya itu 10 miliar, dia bayar 2 miliar, masih sisa 8 miliar. Siapa yang nggak mau? Loh Pak, terus dibayar bagaimana? Loh, kredit dia udah dapat 100 miliar, itu di-upgrade jadi 200 miliar. 200 di-upgrade jadi 300 miliar. 300 di-upgrade jadi 500 miliar. Jadi kredit itu tidak usah dilunasi, kredit itu diekspansi. Anda lihat dulu itu, Salim itu cuma punya semen, terigu, belakangan punya Indomie. Sekarang kan punya segala-galanya. Kredit itu tidak pernah dilunasi, Pak. Kredit itu di top up. Wings itu dulu pabrik deterjen ya. Sekarang bukan lagi pabrik deterjen, dia itu bukan pabrik itu, tapi udah pabrik mie sedap. Bukan mie sedap aja, sekarang udah jadi pabrik semen, Pak. Dengan demikian kredit itu tidak pernah dilunasi. Kredit itu di top up. Kalau nggak percaya itu begini loh. Setiap konglomerat yang memiliki aset 70 triliun itu tiap bulan dapat top up 1 triliun. Jadi asetnya itu bulan Januari 70 triliun, bulan Februari udah 71 triliun. Bulan Maret 72 triliun. Akhir tahun itu sudah jadi 77 triliun. Jadi duitnya itu bengkak, kenapa? Karena dapat top up, Pak. Dengan top up dia membeli aset, asetnya bengkak lagi. Nah, sampai kapan? Loh, bukannya ada risiko devaluasi? Itu risiko devaluasi itu yang menanggung pemerintah. Kalau Anda punya kredit 70 triliun, itu semua US dollar sudah di-swap, Pak. Rencana cicilan itu sudah dikonversi ke dalam rupiah, dijamin oleh swap BI. Dengan demikian dia nggak ada kerugian apapun dari utang-utang dia. Utang baru itu yang repot, udah nilainya udah 20.000 per dolar. Tapi utang lama itu dihitung 14.000. Dia jual utang aja sudah untung kok. Artinya apa? Utang dia misalnya dia dapat misalnya 1 miliar US dollar. Ya kan disimpan di Singapura. Yang dipakai di Indonesia kan cuma 1/4. Jadi ketika US dollar itu naik jadi bengkak 20.000, surat utang negara itu dibeli sama dia. Itu gara-gara tabungan dia yang ada di Singapura itu dibelikan surat utang negara. Jadi orang kaya tidak akan pernah rugi, itu disebut kepastian uang. Pada waktu kita tidak mengerti, kita pikir
People's power. Rakyat yang mana yang punya power? Rakyat nggak ngojek aja sudah tarik napas. Rakyat nggak masuk Indomaret aja udah bingung. 190 orang di PHK di Ramayana Depok, nangis-nangis 3 hari. Pengusaha Grab itu, orang bilang pengusaha Grab, iya apa kerjaan kamu? Aku nyicil di Grab 5 tahun. Kapan lunasnya? Belum lunas juga udah disita, Pak. Karena sekarang sudah nggak bisa narik. Dengan demikian itu bukan milikmu, itu bukan bisnismu. Itu penyewaan Grab. Dengan adanya sistem kapitalis ini, nilai manusia semakin turun, dan mereka akan menjadi penyewa, Pak. Itu intinya kapitalis. Jadi sekarang itu rakyat Indonesia 200 juta itu adalah penyewa. Penyewa Adira, penyewa BCA Finance, penyewa Honda, penyewa Avanza, penyewa Agia. Mereka penyewa apartemen juga ada yang belum tahu, belum lunas juga udah setahun juga udah KO. Jadi apartemen siapa itu? Orang cuma dipakai setahun akhirnya juga KO, nggak bisa melunasi. Sekarang kan semua apartemen dibayar dalam cicilan developer. Jalan separuh sudah disita. Jalan 3 tahun sudah disita, jalan 2 tahun sudah disita. Pada waktu dicek, ternyata itu bukan berisi jual beli. Jadi Anda itu menanggung surat utang. Anda utang 36 bulan kepada developer. Jadi ketika macet di tahun kedua, Anda itu punya utang, masih punya utang 12 bulan lagi. Jadi Anda itu bukan pemilik apartemen, Anda bukan pemiliknya Republik Indonesia. Kita semua ini adalah penyewa, Pak. Penyewa. Jangankan kita, Pak. Ibu Sri Mulyani itu untuk mendapatkan dana 60 triliun untuk dana jaminan sosial korban corona. Itu menerbitkan bond, surat utang negara. Itu dia kredit sendiri kepada Bosch. Oleh karena itu kita harus berpikir bahwa bagaimana caranya kita melawan sistem ini. Nah, kita harus membuat suatu perubahan paradigma. Setiap kali menyebut uang, Anda harus delete itu, menjadi sensor. Misalnya ya, kalau di KPI itu, kalau Anda menyebutnya porno ya, Anda lihatlah susunya orang itu langsung dibuat blur. Ya, Anda menyebut uang itu sekarang disensor deh, nggak boleh. Menyebut uang tuh nggak boleh. Jadi diganti menjadi tit gitu. Jadi begitu kita nyebut uang langsung tit gitu. Jadi dengan demikian uang itu nggak ada. Loh Pak, kalau uang, gitu ya, itu nggak ada. Jadi diganti apa ini? Kita mau ngomong apa? Masa kita ngomong tahu, ya kan? Masa kita ngomong peyem, ya kan? Untuk menggantikan uang, gitu. Nah sekarang apa penggantinya kata uang itu? Gitu. Penggantinya uang itu kalau misalnya uang, dilarang disebutkan. Itu disebut power, kekuasaan. Kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu bukan bedil ya Pak ya. Itu zaman dulu Marsinah itu terakhir itu korban kekuasaan bedil. Itu Marsinah, sudah ganti lagi, nggak ada orang nembak lagi sekarang. Ya. Yang ada itu ada begal, debt collector. Dengan demikian kekuasaan itu sudah berubah. Yang dulu yang namanya kekuasaan itu lewat Koramil, sekarang udah lewat 20.000 Indomaret, 20.000 Alfamart, kekuasaan di tangan Indomaret. Anda nggak masuk, nggak kerja. Anda nggak absen, Anda nggak dapat bayaran. Jadi Anda tahu ya, kekuasaan di tangan Indomaret yang berkuasa. Jadi ya, ini bukan kekuasaan zaman dulu, ini kekuasaan yang baru. Dengan demikian, kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu adalah dia itu dilindungi. Sifat kekuasaan itu dilindungi. Jadi Anda kalau ketemu bos ya, Anda ketemu pemilik Jarum, itu Anda harus ketemu 20 orang. Level, baru ketemu Michael Hartono. Itu juga ketemu anaknya. Michaelnya itu nggak ada. Ada di Alaska. Dia lagi mancing sana di Alaska. Nggak bisa ditemuin. Dengan demikian Anda nggak bisa menemui mereka. Jadi kekuasaan itu dilindungi. Kedua, sifat kekuasaan itu apa? Anda pikir kekuasaan itu sifatnya adalah untuk membunuh orang gitu ya, atau menguasai, menggebuki orang? Bukan.
kekuasaan uang itu digunakan untuk barrier entry. Barrier entry itu begini loh. Tahun 70 ya. Anda kalau nggak kenal BP POM, Anda nggak dapat sertifikat nomor BP POM. Kalau nggak bisa dapat nomor BP POM, Anda disita, dirazia oleh polisi. Itu udah jalan 40 tahun. Nah sekarang BP POM itu udah nggak ada gunanya. Anda punya nomor BP POM juga nggak bisa jual karena yang pembelinya BPJS. Jadi sekarang BP POM itu ganti nama menjadi BPJS. Kalau Anda nggak kenal BPJS, ya, rumah sakit Anda dicekek 8 bulan, ada yang dicekek 100 miliar, 200 miliar, ada yang dicekek 500 miliar, terus aja. Dan orang berpikir, Pak itu wajar Pak, BPJS kan defisit. BPJS itu defisit, bukan bangkrut. Setiap bulan itu ada transaksi 10 triliun, tapi bukan kepada Anda. Dan kita berpikir, kenapa harga gula itu kok 20.000? Gula itu 9.000, Pak. Kalau di Thailand itu 6.000. Nah, kenapa kok di sini 20.000? Karena orang yang dapat 70 triliun itu dapat tambahan tiap bulan 1 triliun, dibelikan gula itu dapat 1 juta ton. Nah, kalau 10 orang itu 10 juta ton. Nah, kebutuhan Indonesia itu cuma 4 juta ton setahun. Jadi sampai tahun depan itu dikuasai sama mereka. Dengan demikian mereka harga jual ya terserah mereka. Tempo-tempo rahasia turun, nggak ada rahasia naik. Sekarang itu kalau misalnya ada menteri menyebutkan harga tertinggi 12.500, itu dimarahi sama mereka. Dimarahi sama mereka. Loh kok dimarahi? Bapak itu ngerti kalkulator apa enggak? Mau beli 12.500 itu di mana? Di mana coba? Di mana? Orang di bandarnya aja udah dilepas, udah di atas 15.000. Loh kenapa? Loh uang dikuasai mereka. Zaman dulu itu satu desa dibatasin 1 slab. Slab itu penggilingan padi. Setiap slab dibatasi stok 300 ton. Satu desa 300 ton. Ada 5.000 desa. Berarti Anda hitung ya. Berarti ada berapa? 1,5 juta ton. Itu se-Indonesia. Nah, sekarang itu Pak, udah nggak ada batas Pak. Slab itu di setiap desa mau 3, mau 4, mau 5, mau 7. Asal bisa jaganya aja. Dengan demikian itu, stok beras itu udah jadi bukan 1,5 juta ton di Indonesia. Dulu itu kita swasembada beras Pak. Itu Bapak dulu Pak Harto itu jadi Bapak pembangunan karena bisa swasembada beras. Karena apa? Harga beras normal terus, Pak. Kalau Anda jual beras di atas atau di bawah harga pokok, harga sembako itu dulu ada di radio RRI itu. Kacang merah, bawang bombay, bawang putih, harganya sekian-sekian. Itu adalah surat dari presiden. Sekarang nggak ada lagi. Harganya terserah kamu. Mau jual-jual, nggak jual ya nggak jual. Nggak usah dijual. Dengan demikian sekarang itu, maaf nih, kepala bulog juga tidak bisa mengontrol harga. Kenapa? Yang jaga gudang-gudang itu ada 5.000 koramil, Pak. Itu yang jaga gudang. Gitu. Kalau nggak dijaga, ya chaos, Pak. Nah kalau sudah chaos, devaluasi. US dollar jadi 20.000, 30.000, 40.000. Dengan demikian, apa akibat daripada rezim kapitalis ini? Rakyat itu tidak berdaya. Itu yang disebut rakyat itu bukannya tukang becak. Sudah nggak ada lagi tukang becak. Kita semua ini tidak berdaya. Anda mau apa? Anda mau bikin pabrik semen. Pabrik mana yang mau sama Anda? Anda mau bikin apa? Pabrik baju. Pabrik baju cuma 2. Sritex dan Dunia Tex. Itu juga udah hampir kolaps. Jadi ini sudah seperti kecanduan narkoba, Pak. Anda utang, ya, yang tadinya 10 triliun udah jadi 20 triliun. Yang 20 triliun udah jadi 100 triliun. Yang 100 triliun udah ganti nama. Dulu namanya Meikarta, sekarang kan udah jadi Siloam, Pak. Kenapa? Karena dia sudah nggak bisa jualan apartemen, nggak keburu. Anda bayangin ya, kredit Anda 300 triliun. Tiap bulan Anda harus menyicil 3 triliun. 3 triliun itu 1 tower 1 triliun. Berarti tiap bulan Anda harus jualan 3 triliun 3 tower. Untuk bikin 1 tower itu butuh 3 tahun. Jadi Anda bikin 1, itu 3 tahun lagi baru dapat 3 triliun.
Kalau Anda bikin 3, itu 3 tahun lagi dapat 3 triliun. 1 tahun 1 triliun, bukan 1 bulan 1 triliun. Nggak keburu Anda jualan apartemen itu. Sehingga mereka jadi ganti nama menjadi Siloam. Nah, kalau Siloam itu Anda mau 1 malam 1 triliun, juga bisa. Itu tergantung dari invoice-nya. Sekebok pasiennya mati 700 orang, 1 orang 700 juta. Ya sudah, itu ditagihkan kepada jaminan kesehatan. Ya, mereka udah ganti nama jadi Siloam. Demikian menjadi hukum pasar itu. Terima kasih.